Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita. Saya merupakan mahasiswa Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi farmasi semester 4. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih obat cefadroxil ini, dari indikasinya, mekanisme kerjanya, dan lain sebagainya. Tapi terlebih dahulu saya akan menjelaskan penyakit yang dapat diatasi oleh obat cefadroxil ini. Di mana penyakit yang dapat diatasi oleh cefadroxil ini ialah faringitis, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, dan endokarditis. Untuk mempersingkat waktu, di mana saya hanya akan menjelaskan beberapa penyakit saja yang dapat diatasi oleh obat cefadroxil ini. Selanjutnya, mari kita simak baik-baik video saya. Di mana yang pertama itu adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah kondisi ketika organ yang termasuk dalam sistem kemih, yaitu ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra mengalami infeksi. Umumnya, infeksi saluran kemih terjadi pada kandungan kemih dan uretra. Berawal dari ginjal, zat sisa di dalam darah disaring dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Kemudian, urin dilarikan dari ginjal melalui ureter menuju kandungan kemih. Setelah ditampung di kandungan kemih, urin kemudian dibuang dari tubuh melalui saluran pelepasan yang disebut uretra hingga bermuara ke lubang kencing. Berdasarkan bagian yang terinfeksi, infeksi saluran kemih terbagi menjadi infeksi saluran kemih atas dan infeksi saluran kemih bawah. Infeksi saluran kemih atas merupakan infeksi yang terjadi di bagian atas kandungan kemih, yaitu di ginjal dan ureter. Sedangkan infeksi saluran bawah adalah infeksi pada kandungan kemih bagian bawah, yaitu kandungan kemih uretra. Infeksi saluran kemih atas lebih berbahaya dan dapat memicu urosepsis, yaitu kondisi ketika bakteri di ginjal yang terinfeksi menyebar ke darah. Urosepsis bisa mengakibatkan tekanan darah turun hingga syok, bahkan kematian. Lanjut, gejala dan penyebab infeksi saluran kemih. Gejala infeksi saluran kemih sangat beragam, diantaranya demam, sakit di perut dan pinggul, nyeri pada saat buang air kecil atau ayang-ayangan, kencing terasa tidak tuntas, muncul darah dalam urin. Adapun penyebab infeksi saluran kemih adalah masuknya bakteri ke saluran kemih melalui lubang kencing. Meski bisa terjadi pada siapa saja, tetapi penyakit ini lebih sering dialami wanita, termasuk ibu hamil. Adapun pengobatan dan pencegahan infeksi saluran kemih perlu segera diobati agar tidak terjadi kerusakan ginjal permanen. Pengobatan utamanya adalah dengan pemberian obat-obatan, salah satunya antibiotik untuk infeksi saluran kemih, yang jenis dan dosisnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Infeksi saluran kemih bisa dicegah dengan beberapa cara, diantaranya memperbanyak konsumsi minum air putih, membersihkan organ vital sebelum berhubungan intim, gunakan pakaian dalam yang longgar dan berbahan katun. Penyakit yang kedua yaitu adalah endokarditis, di mana endokarditis adalah infeksi pada endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh masuknya bakteri ke dalam aliran darah, yang kemudian menginfeksi bagian jantung yang rusak. Bila kondisi ini tidak segera ditangani, endokarditis dapat merusak katup jantung dan memicu komplikasi yang berbahaya. Pada umumnya, endokarditis tergolong jarang dan tidak menyerang seseorang dengan jantung yang sehat. Akan tetapi, penyakit ini rentan terjadi pada individu dengan kondisi tertentu, misalnya pada jenis penyakit jantung tertentu seperti penderita penyakit jantung bawaan, penderita kardiomiopati, dan seseorang dengan katup jantung prostetik. Sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai obat cefadroxil, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih antibiotik itu. Antibiotik merupakan suatu bentuk zat atau obat yang dapat berasal dari mikroba lain atau dari alam serta dibuat oleh manusia yang bertugas membunuh atau menahan pertumbuhan bakteri. Nah, golongan obat yang termaksud antibiotik adalah cefadroxil, di mana cefadroxil ini merupakan antibiotik golongan pertama yang aktif membasmi bakteri gram positif seperti Staphylococcus, Pneumococcus, Streptococcus, dan Streptococcus. Cephalosporin generasi pertama memperlihatkan spektrum antimikroba yang terutama aktif terhadap kuman gram positif. Adapun definisi
dari cefadroxil dapat meliputi, yaitu cefadroxil adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi sejumlah infeksi akibat bakteri, seperti infeksi saluran kemih, kulit pernapasan, atau tenggorokan, atau jantung. Cara kerja cefadroxil adalah dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri sehingga bakteri tidak dapat bertahan hidup. Cefadroxil adalah sebuah antibiotik spektrum luas jenis cephalosporin yang efektif dipakai untuk infeksi bakteri gram positif dan gram negatif, di mana cefadroxil sebagai antibiotik bakterisida. Cefadroxil merupakan antibiotik yang akan menghambat perkembangan bakteri, seperti antibiotik pada umumnya. Cefadroxil hanya boleh dikonsumsi sesuai resep dokter. Adapun farmakokinetik cefadroxil, di mana cefadroxil ini diberikan secara peroral dan diabsorpsi melalui saluran cerna makanan, tidak mengganggu proses penyerapan obat. 20% cefadroxil dalam darah berikatan dengan protein plasma dengan waktu paruh sekitar 1 jam 30 menit dan memanjang pada pasien dengan kelainan ginjal. Metabolisme cefadroxil terjadi di dalam hepar dan 90% diakses melalui urin. Kemudian, terdapat juga farmakodinamik cefadroxil. Dalam cefadroxil ini menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri. Obat cefadroxil memotong aliran silang tersebut, menyebabkan dinding sel menjadi kaku. Ikatan ini juga menghambat reaksi taraspeptidase, menghentikan penghasilan peptidoglikan, dan bakteri mati. Adapun mekanisme kerja cefadroxil adalah cefadroxil obat yang bekerja dengan menghambat pembentukan protein yang menyusun dinding sel bakteri. Obat ini akan merusak ikatan menahan dinding sel untuk membunuh bakteri-bakteri penyebab penyakit. Cefadroxil merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi pertama yang memiliki sifat bakterisid. Cefadroxil aktif terhadap jenis bakteri gram positif, bakteri anaerob, dan beberapa bakteri gram negatif, misalnya Streptococcus, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, dan lain sebagainya. Cephalosporin generasi pertama lainnya, obat ini membunuh bakteri dengan cara menghambat sintesis protein dinding sel bakteri. Namun, obat ini tidak aktif terhadap virus, misalnya influenza. Indikasi dan kegunaan. Indikasi yang terdapat di obat cefadroxil diindikasikan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme yang sensitif, infeksi saluran kemih, pyelonephritis, sistitis, uretritis, aknesitis, endomeritis. Infeksi saluran pernapasan terdiri dari tonsilitis, rinitis, bronkitis, pneumonia, abses, paru, bronkopneumonia, sinustis, laringitis, otitis media. Infeksi kulit dan jaringan lunak, yaitu limfadenitis, abses, selulitis, erisipelas, frunkulosis, mastitis. Infeksi lain, yaitu osteomyelitis, artritis, sepsis, peritonitis septikemia. Kontraindikasi, yaitu penderita yang hipersensitif terhadap cefalosporin atau penisilin. Efek samping yang terdapat di cefadroxil yaitu gangguan saluran pencernaan seperti mual, muntah, diare, dan gejala kolitis pseudomembran. Kemudian reaksi hipersensitif seperti ruam kulit, gatal-gatal, dan reaksi anafilaksis. Efek samping lainnya seperti vaginitis, neutropenia, dan peningkatan transaminase. Baiklah, itulah tadi paparan dan penjelasan materi saya mengenai obat cefadroxil. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farmasi, satu pengobatan, satu kehidupan.